Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggambar bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Oke, langsung saja ke contoh soal. Gambar titik-titik berikut pada bidang koordinat kartesius. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut sesuai dengan urutannya. Selanjutnya, kita disuruh menentukan bangun datar apa yang terbentuk ketika titik-titik itu sudah dihubungkan. Oke, kita langsung lihat bahagian A. Titik A-nya 2,2. Saya tulis kembali titik A 2,2. Titik A 2,2 ini artinya ini adalah X-nya dan ini adalah Y. Di X ini berarti kita lihat berarti sumbu X ini adalah garis yang horizontal. Ya, garis yang horizontal. Jadi kemudian Y adalah garis yang vertikal. Yang ke atas vertikal. Nah, di sini kita lihat titiknya 2,2, X-nya 2. X-nya 2 ini berarti 2 satuan ke arah kanan. Ini kan sumbu X arahnya ke kanan. Berarti 2 satuan. Kita mulai dari titik 0. Menghitung 1, 2. Berarti di sini. Ya, ini titik 2-nya. Kemudian 2 Y-nya adalah 2. Berarti 2 satuan ke atas. Karena sumbu Y-nya mengarah ke atas atau yang vertikal. Mengarah ke atas yang positif berarti 1, 2. 2 satuan juga. Sehingga kalau dihubungkan maka dia akan membentuk di sini. Nah, di sini letaknya titik 2,2. Ingat bahwa 2 ini berarti 2 satuan ke kanan dan ini 2 satuan ke atas. Oke, selanjutnya titik B 6,2. Titik B 6,2. Berarti X-nya 6 satuan ke kanan. Ini X 6. 6 satuan ke kanan. Ke kanan. Kita lihat 6 satuan ke kanan. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 2 satuan ke atas. Ini Y. Y sama dengan 2. 2 satuan ke atas. Ya, 2 satuan ke atas. Ini 2 satuan ke atas Y-nya 1, 2. Ini 1, 2. Maka disinilah letaknya titik 6,2. Oke, selanjutnya titik C. Titik C itu 4,6. Berarti 4 satuan ke kanan. X-nya ya. X-nya ini berarti 4 satuan ke kanan. Kita cari 1, 2, 3, 4. Kemudian titik Y-nya 6 satuan ke atas. 6 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini. Ya, ini. Ini. Itu adalah titik C 4,6. Nah, selanjutnya karena kita sudah menentukan titik-titiknya itu titik A, titik B, dan titik C, maka kita menghubungkan ketiga titik tersebut secara terurut. Mulai dari titik A, kita hubungkan dengan titik B dengan menggunakan garis. Nah, titik B ke titik C, ke titik C ke titik A. Maka di sini akan membentuk sebuah bangun. Bangun yang dibentuk adalah bangun datar yang bentuknya segitiga. Nah, di sini ini adalah segitiga, ini bukan segitiga sama sisi, ya. Melainkan segitiga sama kaki karena panjangnya ini sama dengan yang ini. Panjangnya ini sama dengan panjangnya yang ini. Maka dikatakanlah segitiga sama kaki. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian B. Bagian B ini titik P-nya 1,1. X-nya 1, Y-nya 1. Berarti 1 satuan ke kanan. Ini 1 satuan ke kanan, 1
1 juga satuan ke atas, maka di sinilah letaknya titik P 1,1. Kemudian titik Q 5,1 berarti 5 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas. Nih, 5 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas. Inilah titik P, titik Q 5,1. Selanjutnya titik R 5,4. 5 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. 5 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Ini. Nah, selanjutnya kita hubungkan ketiga titik tersebut. Titik P ke Q, Q ke R, P dengan R. Maka ini akan terbentuk juga sebuah segitiga. Namun berbeda segitiga yang di poin A. Di sini segitiganya bukan segitiga sama kaki, melainkan dia adalah segitiga siku-siku. Karena di sini siku-sikunya dia menyiku di titik Q. Sehingga dikatakanlah segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Oke, untuk poin C dengan D, kalian bisa gambar juga di bukunya dengan menggunakan kertas berpetak. Ya, lihat poin C dengan poin D. Oke, selanjutnya kita pindah ke materi jarak dua titik pada bidang kartesius. Nah, di sini kita lihat, perhatikan gambar. Di sini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, di sini sudah ditentukan titik P mempunyai jarak pada sumbu X. Titik P mempunyai jarak pada sumbu X ini. Ini jaraknya. Titik P terhadap sumbu X punya jarak, yaitu 4. Dia pada sumbu X sebesar. Pada sumbu X itu, lihat bahwa pada sumbu X itu jaraknya 4 satuan. 1, 2, 3, 4 ini. Dan pada sumbu Y jaraknya 3, berarti 1, 2, 3. Nah, ketiga ini kita hubungkan, maka disinilah letaknya titik P. Punya titik P ini punya jarak terhadap sumbu X dan punya jarak juga terhadap sumbu Y. Sehingga titik P ini adalah titik 4,3. Karena X-nya 4, Y-nya 3. Jadi kita tulis 4,3. Kemudian titik asalnya di sini titik O. Titik O di sini adalah titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, di sini kita disuruh menentukan besarnya titik D. D ini jarak antara titik O dengan titik P. Ya, jarak antara titik P dengan titik O adalah D. Atau sisi miring. Ini kan sisi miringnya. Sehingga kalau dibuatkan rumusnya, maka D sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, X-nya itu yang mana? Nah, ini yang di bawah. Ini kan sumbu X. Berarti ini adalah X-nya. Dan ini adalah sumbu Y, berarti ini adalah Y-nya. Oke. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Oke. Nah, sekarang D sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Sama dengan X-nya berapa tadi? Ini 1, 2, 3, 4. Berarti 4 pangkat 2. Ingat akar ya. Akar. Kemudian Y-nya. Y-nya berapa? Berapa ini naik? 1, 2, 3. 3 ya. 1, 2, 3. Berarti 3 pangkat 2. Sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4. 4 kali 4 itu sama dengan 16. 16. Tambah 3 pangkat 2 itu berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti di sini 9. Sama dengan 16 tambah 9 sama dengan 25. Akar 25 itu didapat dari 5 kali 5. Berarti jawabannya adalah 5. Inilah nilainya D. Atau jarak titik O terhadap titik P adalah 5. Oke, selanjutnya kita pindah ke slide berikutnya. Oke.
Di sini kita diberikan 2 titik, yaitu titik A, jarak antara titik A dengan titik B. Di sini ada titik A-nya X1, Y1, kemudian titik B-nya X2, Y2, maka dirumuskan seperti ini. AB sama dengan akar X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2. Oke, lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Diketahui titik P, titik Q, dan titik R pada bidang koordinat kartesius berturut-turut. Ini kalau dikatakan berturut-turut berarti P baru Q baru R. Nah, di sini nilainya P sama dengan 2,1. Tulis P 2,1. Kemudian Q 6,1. Kemudian R sama dengan 6,4. Oke. Kalau kita gambar, nih misalkan kita gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah sumbu Y. Kemudian 0 atau titik O, min 1, min 2, dan seterusnya. Yang di bawah min 1, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya juga. Oke, sekarang kita mau tentukan dulu titiknya 2,1. X-nya 2 berarti ini, kemudian Y-nya 1 berarti ini. Nah, 2 ini dengan ini kita pertemukan, maka di sini titiknya. Ya. Oke. Selanjutnya titik 6,1, Q 6,1. X-nya 6, Y1. X-nya 6, Y-nya 1. Berarti dia di sini. Nah, ini adalah titik Q. Ini adalah titik P. Oke, selanjutnya 6,4. X-nya 6, Y-nya 4 ini. Ya. Oke. Saya ganti warnanya supaya lebih jelas. Oke. Ini adalah titik P, titik Q, titik R. Saya ganti. Oke. Kemudian kita hubungkan titiknya. Kita hubungkan titiknya. Ini secara terurut ya. Ini. Nah, dia membentuk segitiga siku-siku. Sekarang yang diminta atau yang ditanyakan oleh soal, tentukan jarak PQ. Nah, jarak PQ berarti kita tulis dulu jarak PQ. PQ berarti kita ambil jarak PQ itu, berarti kita ambil P-nya tadi adalah 2,1. Berarti berarti ini X1-nya 2 dan Y1-nya sama dengan 1. Kemudian ini kan titik P, jarak PQ yang dicari, berarti titik P dengan titik Q yang diambil. Sekarang titik Q. Titik Q itu 6,1. Berarti X2 dia menjadi X2 ya, karena titik yang kedua. Berarti 6, kemudian Y2-nya sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Itu AB sama dengan, karena di sini yang diketahui adalah titik A dengan titik B, maka di sini kita ambil titik P dengan titik Q. Ya, saya di sini ambil di sini P Q sama dengan X akar X2 dikurang X1 ditambah X Y
Y2 dikurang Y1 pangkat 2 ya. Oke, sama dengan X2-nya berapa? X2-nya adalah 6. X1-nya berapa? Yaitu 2. Oke, 2 berpangkat 2 karena pangkat 2 di sini. Tambah Y2-nya ini adalah Y2 berarti 1. Y1-nya juga 1. Pangkat 2. Berarti sama dengan akar 6 kurang 2, 4. Berpangkat 2. Ditambah 1 kurang 1, 0. 0 pangkat 2. Oke. Sama dengan akar 4, 2. Berarti sama dengan akar 16. Akar 16 itu didapat dari 4 kali 4. 4 kali 4 itu sama dengan 16. Berarti jawabannya adalah 4. Berarti ini adalah PQ-nya. Jarak PQ. Ya. Oke, selanjutnya kita ke jarak PR. Jarak PR. PR-nya. P-nya sama dengan 2,1. Saya ganti warna lagi. Warna ungu. P-nya saya kasih P 2,1 berarti X1-nya sama dengan 2, Y1-nya sama dengan 1. Kemudian ini ya, R. Berapa R-nya? R itu 6,4. Berarti X1-nya itu sama dengan 6. Kemudian Y-nya sama dengan 4. Berarti kita masuk ke rumus PR sama dengan akar. Langsung saja ya. X2-nya berapa? Ini berarti X2 ini ya. Ini Y2. Y1. Berarti 6 dikurang X1 yaitu 2 pangkat 2 ditambah Y2-nya yaitu 4 dikurang 1 pangkat 2. Berarti didapat 6 kurang 2 sama dengan 4 pangkat 2. Ditambah 4 kurang 1, 3. Di 3 pangkat 2. Sama dengan 16 ditambah 9. Sama dengan akar 25. Berarti akar 25 itu didapat dari 5 kali 5. Berarti jawabannya adalah 5. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Ini contohnya diketahui titik C 2,1, titik D 10,7. Jika titik E terletak pada garis CD, ini adalah garis C dan ini adalah garis D. Titik E ini berada pada ruas garis CD, di mana sedemikian sehingga CE berbanding ED, ini ya, CE berbanding ED adalah 3:1. Berarti 3 berbanding 1. CE berbanding ED itu sama dengan 3:1. C ke E itu 3, kemudian E ke D itu 1. Oke. Adapun rumusnya kita lihat untuk X-nya, untuk X ya, untuk X-nya ya. Untuk X-nya ingat di sini ada 3. 3 ini berarti ini. Ini dikalikan dengan yang ini. Kali begini ya. 3 dikali 10 ditambah ya, 3 kali 10 perbandingannya 3 kali 10 ditambah ini kali 2. Ini dikali 2. Ini 2 ya. Kali 2. Kemudian per 3 tambah 1. 3 kali 10 sama dengan 30. 1 kali 2 sama dengan 2, jadi 32/4 sama dengan 8. Kemudian untuk Y.
Ini tadi X ya, semuanya X. Sekarang untuk Y-nya. Untuk Y-nya, nah berarti ini 3 kali 7 ya. 3 kali 7 ditambah 1 kali 1 ya, 1 kali 1. Nah, 3 kali 7 dikali 1 kali ditambah 1 kali 1. Ini kan Y. Berarti 3 kali 7 21, 1 kali 1 1, berarti 22/4. Tetap 3 tambah 1 ya. Berarti 22/4. 22/4 ini kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Caranya adalah 22/4 ini kalau dibagi 2, masing-masing bagi 2 ya. Berarti 11 yang di bawah 2. Nah, maka penyebutnya kan 2. 2 kali berapa? Mendekati 10. 2 kali, kalau 2 kali 6 berarti lebih dari 10. Karena 12 berarti kita ambil yang mendekati, berarti 2 kali 5. 2 kali 5 kan 10. 10 ditambah berapa? Hasilnya 11. Sama dengan 1. Ya. Jadi tidak boleh diambil angka 6 karena 2 kali 6 12. Dia melebihi dari 11. Yang kita ambil, yang boleh kita ambil adalah yang mendekati bukan yang menjauhi. Gitu ya. 2 kali 5 10, 10 tambah berapa sama dengan 11, itu tambah 1. Sehingga jawabannya adalah 5/2. Oke, jadi titik koordinatnya adalah 8,5/2. Oke, demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.